Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada kesempatan kali ini kita akan bahas arus searah atau direct current. Pada animasi ini terlihat sebuah baterai, ini kutub positifnya menunjukkan potensial yang lebih tinggi, sedangkan kutub negatif yang di sebelah sini menunjukkan potensial yang lebih rendah. Ilmuwan sepakat bahwa arus itu mengalir dari potensial yang tinggi menuju potensial yang rendah. Diibaratkan sebuah aliran air yang mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Tapi kenyataannya elektronlah yang bergerak. Besarnya pergerakan jumlah elektron per satuan waktu yang mengarah ke sana tadi, inilah yang dikatakan sebagai kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik I dirumuskan sama dengan Q per T. I kuat arus listrik satuannya ampere, Q adalah jumlah muatan yang mengalir satuannya kolom, dan T adalah waktu satuannya detik. Ini gambar rangkaian tertutup. Titik A dengan titik B ini menunjukkan sebuah sumber tegangan. Yang garis panjang ini kutub positif, potensial tinggi. Yang garis pendek ini selalu menunjukkan kutub negatif, potensial yang rendah. Jadi arah arus keluar dari kutub positif, ini arah arusnya menuju kutub negatif. Ini kawat penghantarnya memiliki hambatan kawat penghantar dilambangkan dengan R dan menuju kutub negatif. Hambatan penghantar dirumuskan dengan R sama dengan Rho kali L per A. Rho adalah hambatan jenis, satuannya ohmmeter. L panjang penghantar atau panjang kawat, satuannya meter. Sedangkan A adalah luas penampang, satuannya meter persegi atau meter kuadrat. Jadi hambatan penghantar itu tergantung pada jenis kawatnya, tergantung pada panjang kawatnya, dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi semakin besar panjang kawatnya, maka hambatan penghantarnya akan semakin besar. Semakin besar luasnya, maka hambatan penghantarnya akan semakin kecil. Perubahan suhu juga berpengaruh pada hambatan jenisnya dan berpengaruh pada hambatan kawatnya. Untuk hambatan jenis dirumuskan sebagai berikut. Sedangkan untuk hambatan pada kawat dirumuskan sebagai berikut. Rho T itu adalah hambatan jenis pada suhu tertentu setelah kenaikan atau perubahan suhu. Rho 0 adalah hambatan jenis pada suhu awalnya. Alfa adalah koefisien suhu hambatan jenis, sedangkan delta T adalah perubahan suhunya, satuannya derajat Celcius. Sedangkan RT ini adalah hambatan pada suhu T, satuannya ohm. R0 itu hambatan kawat pada suhu T0, satuannya juga ohm. Sekarang kita akan lihat bagaimana hubungan antara tegangan V, kuat arus I, dan hambatannya R. Kita tetapkan hambatannya di nilai yang tetap 600 ohm. Sekarang kita coba naikkan tegangannya. Apa pengaruhnya dengan kuat arusnya? Kita misalnya naikkan menjadi 6 volt. 6 volt terlihat arusnya 10 mA. Kita naikkan lagi menjadi 7 volt, 11,7 mA. Menjadi 9 volt, jadi 15 mA. Artinya tegangannya yang semakin besar akan menyebabkan kuat arusnya juga semakin besar. Nah, sekarang bagaimana kalau hambatannya yang kita naik turunkan? Ini dia, ingat ya, ini arusnya 8 mA dengan tegangan 4,8 volt.
Ini hambatannya 600 ohm. Sekarang kalau kita naikkan, bagaimana kuat arusnya? Nah, semakin besar kuat arusnya semakin kecil. Jadi begitu hambatannya kita berbesar, ini contoh 1000 ohm, maka kuat arusnya mengecil jadi 4,8 mA. Sekarang kita perkecil hambatannya, misalnya menjadi 400 ohm, jadi 11,7 mA. Jadi semakin besar, kita perkecil lagi hambatannya menjadi 250 misalnya. 250 ohm, arusnya jadi semakin besar, 19,2 mA. Jadi ada hubungan antara tegangan V, kuat arus R, dan hambatan kuat arusnya I, dan hambatannya adalah R. Hubungan antara kuat arus I, tegangan V, dan hambatan R ini yang dikenal dengan hukum Ohm. Jadi bunyinya hukum Ohm, tegangan V pada komponen yang memenuhi hukum Ohm adalah sebanding dengan kuat arus I yang melalui komponen tersebut asalkan suhunya dijaga tetap. Jadi ketika hambatannya tetap, maka semakin besar tegangannya, maka kuat arusnya juga akan semakin besar. Nah, bisa kita lihat pada grafik, ini grafik V, yang ini adalah grafik I. Jadi semakin besar tegangannya, maka semakin besar kuat arusnya. Sedangkan grafik ini menunjukkan nilai hambatan yang nilainya tetap. Jadi I sama dengan kuat arus, satuannya ampere, sedangkan V adalah tegangan listrik, satuannya volt, sedangkan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Kita coba latihan soal. Soal pertama, ada suatu penghantar mengalir muatan sebesar 180 kolom, kuat arusnya 2 ampere, berarti muatan tersebut mengalir selama berapa detik? Berarti ini T-nya yang ditanya. Kita tulis diketahuinya. Q-nya 180 kolom dilambangkan dengan C, kuat arus I 2 ampere, yang ditanya adalah T-nya. Ini dari persamaan tadi, kita tuliskan I sama dengan Q per T, atau T sama dengan Q per I. T, Q-nya 180 per I-nya 2 ampere, berarti T sama dengan 180 dibagi 2, 90 sekon. Atau bisa kita ganti atau konversi menjadi menit, 1,5 menit. Soal yang kedua, dalam seutas kawat mengalir kuat arusnya 32 ampere, yang ditanya berapa banyaknya elektron yang mengalir melalui kawat selama 2 detik. Berarti bisa kita tulis diketahui I-nya kuat arusnya 32 ampere, waktunya T-nya adalah 2 sekon, yang ditanya adalah banyaknya elektron, berarti yang ditanya N-nya. Banyaknya elektron, ya, ingat berarti satu elektronnya itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ini tetapan ya. Jadi satu elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sekarang kita harus cari dulu jumlah elektron, jumlah muatannya. Kita tuliskan persamaannya. I sama dengan Q per
T, jadi I sama dengan Q ini adalah jumlah elektron dikalikan satu elektronnya per T. Berarti N kali E sama dengan I kali T, berarti N sama dengan I kali T per E. N sama dengan I nya kita masukkan 32, waktunya 2 sekon, E nya nilai satu elektronnya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi N sama dengan 32 kalikan 2, 64 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi N sama dengan 64 dibagi 1,6, hasilnya 40. Ini 10 pangkat min 19 kita naikkan jadi 10 pangkat plus 19. Ini jumlah elektronnya. Nah, jawabannya itu ya. Atau bisa kita buatkan lagi jadi 4 kali 10 pangkat 20 elektron. Itu jawabannya. Jadi banyaknya elektronnya yang mengalir selama 2 detik adalah 4 kali 10 pangkat 20 elektron. Latihan soal yang ketiga, ada percobaan yang menghasilkan grafik hubungan tegangan V terhadap kuat arus. Bila tegangannya 7,5 volt, berapakah kuat arusnya I-nya? Ini tegangan V dengan I. Ini ada dua cara yang bisa kita kerjakan. Kita coba cara pertama. Oke. Cara pertamanya, ini grafik I, ini V. Berarti ini nilai yang tetap adalah nilai R-nya. Kita coba pakai hukum Ohm, R sama dengan V per I. Jadi dari grafik saat V-nya 6, arusnya adalah 0,4. Jadi sama dengan 15 ohm. Nah, sekarang kita mencari kuat arusnya. Jadi misalnya di sini kuat arusnya. Nah, tegangannya berapa? Tegangannya ini 7,5 volt. Oke. Berarti V sama dengan I kali R. V-nya 7,5 volt, arusnya yang dicari, hambatannya itu didapatkan nilai tetap tadi adalah 15 ohm. Jadi I sama dengan 7,5 volt per 15 ohm, dapatlah 0,5 ampere. Itu cara pertama. Sekarang kita lihat cara kedua. Nah, kita menggunakan data-data yang dari grafik. Ini ada mendapatkan nilai alfanya. Berarti kita pakai tan alfa. Alfa itu masih ingat ya, rumusnya D sa, depan samping. Jadi depannya alfa ini adalah 7, kita pakai data ini. Depan alfanya misalnya 6. Nah, pada sampingnya nih, samping ini 0,4. Nah, sedangkan kita ingin mencari arus pada saat tegangannya 7,5 volt. Berarti kita ingin mencari yang di sini kan. Nah, kan tetap nilai tangannya sama dengan ini alfanya. Depannya 7,5 volt, arusnya I. Kita tanyakan ya. Jadi karena sama-sama tangan, kita tuliskan persamaannya 6 dibagi 0,4 sama dengan 7,5 dibagi dengan kuat arus yang ditanyakan. Kali silang 0,4 kali 7,5 itu menghasilkan nilai 3. Sini 6
I. Berarti I sama dengan 3/6. I sama dengan 0,5 ampere. Latihan soal yang keempat, suatu konduktor panjangnya 15 meter, luas penampangnya 3 mm persegi, dan hambatan jenisnya 0,0018 ohm meter. Yang ditanya hambatan pada konduktor. Dari soal bisa kita tulis yang diketahuinya. Panjangnya 15 meter dilambangkan dengan L. Luas penampangnya A 3 mm persegi, dan hambatan jenisnya dilambangkan dengan rho 0,0018 ohm meter. Dari yang diketahui tersebut, ada yang belum memiliki satuan internasional, yang A yang luas ya, ini milimeter persegi. Jadi kita satuan luas itu meter persegi. Jadi berapa? Ini 3, jadi 10⁻⁻⁶. Oke, bagi yang lupa bagaimana milimeter persegi menjadi meter persegi, ingat 1 milimeter itu sama dengan 10⁻⁻³ meter. Nah, sekarang ini jadi meter persegi. Ini kita pangkatkan 2. Ini juga kita pangkatkan 2. Nah, jadi ini tetap jadi 1 meter persegi. Ini 10⁻⁻³ dikuadratkan jadi 10⁻⁻⁶. Ini meter jadi meter persegi. Nah, itu cara merubah 1 mm persegi menjadi meter persegi. Yang berikutnya, tentukanlah hambatan konduktor. Berarti yang ditanya adalah R-nya, hambatannya. Nah, kita jawab. Rumusnya adalah R sama dengan rho L per A. Di R, rho-nya ini 0,0018 bisa kita tuliskan jadi 1,8 kali 10⁻⁻⁵. L-nya itu 15 meter. Kemudian A-nya adalah 3 kali 10⁻⁶ meter. Jadi R sama dengan ini 15 bagi 3, ini jadi 5. Ini jadi 1,8 kali 5 itu sama dengan 9. Ini jadi 10⁻⁻⁵, ini -3, ini naikkan ke atas jadi +6. Jadi R sama dengan 9 kali 10⁻³ ohm, atau sama dengan 9.000 ohm. Soal kelima, kawat X dan Y diameternya sama, panjang X-nya 2 kali panjang Y, hambatan jenisnya 1/4 hambatan jenis Y. Tentukan hasil bagi hambatan X dan Y. Jadi kalau kita tulis dalam yang diketahuinya, oke, diameternya sama, berarti dx sama dengan dy. Kemudian panjang lx, panjang x itu sama 2 kalinya panjang y, jadi lx sama dengan 2ly. Hambatan jenis X, jadi rho X itu nilainya 1/4
rho Y. Yang ditanya hasil bagi hambatan X dan Y. Hasil bagi berarti yang ditanya adalah Rx per Ry. Karena X yang disebutkan duluan berarti ini X yang di atas, Rx per Ry. R itu rho L per A. Dari persamaan ini bisa kita tuliskan R sama dengan rho L per luasnya ini kalau kita hubungkan dengan diameter jadi rumusnya jadi 1/4 pi d kuadrat. Artinya R sebanding dengan rho dan L dan berbanding terbalik dengan diameter kuadrat. Jadi bisa kita tuliskan Rx banding Ry sama dengan rho X per rho Y Lx per Ly, sedangkan dengan diameter ini saling berkebalikan. Jadi bisa kita tuliskan karena X nya di atas maka dx nya kita tuliskan di bawah. Ini Ry nya di bawah maka dy nya kita tuliskan di atas, ini karena berbanding terbalik. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Rx per Ry, rho X nya nilainya tadi sama dengan 1/4 dari rho Y. Ini rho Y nya kita tuliskan. Lx nya kita tuliskan tadi 2 kali Ly, ini Ly, sedangkan diameternya karena bernilai sama bisa kita coret. Jadi ini karena bernilai sama, jadi 1/4 dikalikan 2 dapatlah angkanya jadi 1/2. Inilah hasilnya perbandingan hambatan X dan hambatan Y. Pada soal yang ke-6, sebuah lampu pijar yang filamennya terbuat dari tungsten memiliki hambatannya 240 ohm, berpijar pada suhu 1800 derajat Celcius. Yang ditanya hambatan lampu pada suhu 20 derajat Celcius pada suhu kamar ya, jika alfanya 0,0045 per derajat Celcius. Kita tulis diketahui R 240 ohm. Karena ini 240 ohm ini pada suhu yang tinggi 1800, kita tuliskan ini RT, alfanya 0,0045 per derajat Celcius. Nah, yang ditanya berarti hambatan lampu pada suhu 20 derajat. Nah, berarti ini yang ditanya adalah R0-nya. Nah, kita cari selisih suhunya. Selisih suhu berarti itu suhu akhir dikurangi suhu mula-mula. Suhu akhirnya 1800, suhu awalnya 20 derajat Celcius. Jadi dapatlah selisihnya adalah 1780 derajat Celcius. Nah, kita bisa memakai rumusnya delta R sama dengan R0 alfa kali delta T. Oke. Delta R, R0-nya itu yang dicari, alfanya 0,0045 per derajat Celcius. Selisih suhunya
1780 derajat Celcius. Jadi delta R-nya sama dengan 0,045 dikalikan 1780 kurang lebih bisa menghasilkan nilai 8 ya. Di 8R0. Oke. Delta R sendiri itu adalah selisih, berarti selisih RT dikurangi R0 sama dengan 8R0. Jadi delta R adalah selisih hambatan pada suhu tinggi dengan hambatan pada suhu awal. Nah, RT-nya tadi 240, kita tuliskan R0-nya di sini R0, di sini 8R0. Berarti 240. Ini R0 ini 8R0 ini bisa kita pindah ke sini ke ruas kanan, jadi kita tambahkan jadi 9R0. Berarti R0 sama dengan 240 per 9 sama dengan 27 ohm. Jadi itulah hambatan awal pada suhu 20 derajat Celcius. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran fisika pada kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa tonton video-video berikutnya dari channel kita ya.